Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang mukmin, melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan qiyam sholat sunnah tarawih. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-25 ya. Semakin kita berada di penghujung Ramadan, semakin kita akan sampai pada garis finish ya. Yang mudah-mudahan semua kita bisa menyelesaikan sampai garis finish dengan hasil, dengan kualitas amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tema rukun malam ini menjadi suami dan ayat gitu ya di judulnya. Tema yang sangat luas ya. Mobil khusus ini menjadi bagian dari semangat kita untuk terus memperbaiki peran ya, terutama kita sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah ya. Ini temanya khusus untuk bapak-bapak ya. Tapi tidak bapak-bapak nggak bisa berdiri sendiri ya. Pasti akan ada di belakang atau di sampingnya ibu-ibu kan begitu, dan anak-anak. Nah, hadirin rahimakumullah, sangat luas pembahasannya ya, berkaitan dengan menjadi suami dan ayah. Seperti apa kita menjadikan diri kita sebagai seorang suami dan ayah ideal? Nah, pasti harus ada model ya, harus ada contoh, dan contoh yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Ya. Kalau kita perhatikan itu uswatun itu umum ya. Itu nakirah itu ya. Tidak ada alif lamnya. Jadi contohnya macam-macam gitu ya. Contoh kebaikannya dalam
bisa juga Rasulullah sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang rasul, sebagai nabi, ya, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai tetangga banyak. Ya. Maka bentuk kalimatnya umum, ya. Jadi banyak contoh di situ. Dan teladan yang paling ideal ya tentunya ada pada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memainkan peran sebagai seorang suami, ya. Makanya kita sebagai seorang suami harus terus belajar, ya. Belajar untuk menyempurnakan, ya, peran kita sebagai seorang suami, ya. Kalau suami itu kan harus ada istrinya, ya. Gitu. Kalau nggak ada istrinya berarti peran suaminya hilang, gitu, ya. Dan rata-rata di sini pasti istrinya masih ada, kan, gitu, ya, atau beristri. Gitu. Nah, adanya Rasulullah banyak hal, ya, yang bisa kita lihat Rasulullah sebagai seorang suami ideal, gitu, ya. Nah, kalau kita coba perhatikan, ya, peran, ya, atau fungsi pasangan kita itu, ya, ini di dalam surat Al-Baqarah yang bercerita tentang dari ayat 183 tentang ibadah Ramadan. Nah, salah satu ayatnya adalah di situ Allah jelaskan wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, gitu, ya. Jadi halalkan hal itu pada malam hari berhubungan suami istri itu halal, ya, halal. Tapi kalau di 10 hari terakhir Rasulullah itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha syadda izarahu, gitu, ya, mengencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya, ya. Artinya dia menjauhi istrinya, gitu, nggak dekat-dekat di 10 hari terakhir. Nah, tapi di lanjutan ayat itu ada yang menarik, ya. Hunna libasul lakum, mereka itu istri itu adalah pakaian bagimu. Wa antum libasul lakum, dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Gitu, ya. Itu bahasanya bahasa sangat halus sekali, ya, Al-Quran ini, ya. Berbicara tentang bagaimana hubungan suami istri itu bahasanya halus sekali, ya. Dianalogikan dengan pakaian, ya. Tetapi di luar itu ada ada makna yang bisa kita ambil, ya, kita ambil di balik pakaian itu, bahwa suami sebagai berperan berfungsi sebagai pakaian istri, istri juga pakaiannya suami, ya. Nah, kalau kita coba melihat fungsi pakaian yang kita gunakan itu, ini adalah pakaian kita itu kita gunakan untuk menutup aurat, ya, aurat. Aurat itu apa? Aurat itu aib kita, ya. Karena kalau membuka auratnya kan kesingkat aibnya, ya. Jadi kita itu punya peran, punya fungsi suami ke istri, istri ke suami itu untuk menutupi kekurangan dan aib pasangan masing-masing, ya. Jadi bagaimana seorang suami bisa berperan sebagai suami yang baik? Dia punya peran menutupi kekurangan istrinya. Pun demikian, istri menutupi kekurangan atau aib suaminya. Jangan sampai justru aib atau kekurangan pasangannya diumbar, ya, ditunjukkan, diperlihatkan, ya, dipertontonkan di muka umum atau di hadapan orang-orang yang tidak berhak, gitu, ya. Makanya hati-hati, ya. Apalagi sekarang buat statusnya berhubungan dengan kekurangan pasangan, itu hati-hati, ya. Karena sesungguhnya tidak Allah, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan, ya. Dan dipertemukannya, ya, satu pasang, ya, insan manusia, ya, dua orang, ya, kemudian bersatu berhimpun menjadi membangun dalam ikatan pernikahan, itu hakikatnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lama tahunan nikah kagak jadi, ya kenapa? Ya bukan jodoh. Tapi kalau sudah jodoh, ya ketemu nggak lama gitu, jadi itu. Ya. Kalau itu orang sudah jodohnya. Maka ada istilah kalau kata orang tua dulu, jodoh kagak akan kemana, ya betul. Ya, itu pacaran lama-lama kalau bukan jodoh kagak akan jadi. Ya, makanya titipan saya kepada Allah, kalau itu dia memang jodohnya tidak akan kemana, kan betul begitu. Nah, ketika dipertemukan Allah itu masing-masing membawa kelebihan dan membawa kekurangan. Ya. Nah, kelebihan yang dibawa itu untuk menutupi kekurangan pasangannya. Maka peran atau fungsi pasangan kita itu adalah menjadi penutup, ya, menutupi kekurangan. Ya. Sehingga suami yang baik, suami yang adalah suami yang dia mampu menutupi kekurangan istrinya, ya, mampu menutupi kekurangan istrinya. Ya. Dia tidak menuntut kesempurnaan istrinya, tapi manakala ada kekurangan, dia tutupi dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Ya. Gitu. Kemudian ya ada ya sebagai seorang suami Rasulullah itu ya ikut membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, walaupun ya hal-hal yang sifatnya istrinya sendiri dilakukan sendiri, ya. Dan kalau pengalaman saya, ya, itu istri itu senang banget ya Bu ya, makanya suami itu bapaknya tiba-tiba lagi nyuci piring gitu, dia bersama itu kan, oh senang banget itu, ya. Itu kan bagian dari apa? Bagian dari memberikan kebahagiaan, membantu anak yang sederhana pekerjaan rumah. Bahkan Rasulullah itu sampai menjahit pakaiannya sendiri, ya. Kemudian yang bersikap romantis, ya. Dia tidak kenal usia pernikahan, ya. Romantis itu Rasulullah itu sama istrinya romantis sekali, ya, mengambil dengan sebutan-sebutan yang membuat istrinya senang, ya. Suka berbincang, ya, tidak apa, tidak menyalahkan, ya, atau melupakan kebaikan istrinya karena kesalahan-kesalahan kecil, gitu ya. Tadi karena kita punya peran untuk menutupi kekurangan pasangan kita masing-masing, tidak melukai istri, ya. Kemudian menghibur kesedihan istri, tidak marah-marah, memaafkan kesalahan istri, itu hal-hal yang dilakukan Rasulullah SAW, ya. Dan saya mengumumkan bahwa yang terpenting adalah istri atau suami, ya, bagi ibu-ibu, kemudian keluarga, anak-anak itu harus kita jadikan sebagai wasilah, perantara, ya, jalan untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itu penting, ya. Jadi kita ingin keluarga itu menjadi sumber kebaikan, ya. Makanya ada keluarga yang berkah. Keluarga berkah adalah keluarga yang menjadi sumber kebaikan, dan dengan keluarga itu dia akan mendapatkan apa? Bertambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beristri, istrinya akan menjadi sumber kebaikan. Istri punya suami, suaminya menjadi sumber kebaikan. Ya, keluarga punya anak, anaknya menjadi sumber kebaikan. Nah, itu yang terpenting. Ya. Nah, sehingga kehidupan kita berkeluarga ini, ya, karena menjadi sumber apa kebaikan, ya, yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika umat Allah mencari, ya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, alhamdulillah, ya, termasuk bagaimana Rasulullah SAW bersikap, ya, sebagai seorang kepala keluarga pada saat bulan Ramadan. Dalam hadis terkait dengan akhir awal itu kan di antara yang dilakukan Rasul adalah wahai ahlahu, membangunkan keluarganya, agar dia bisa beribadah di 10 hari terakhir. Ya, kalau misalnya ada bapaknya lagi itikaf di masjid, dia ingat sama keluarganya, di telepon, di diskon, ya. Gitu. Kalau dekat misalnya bangunin dulu anaknya, istrinya, itu kan biar dia bangun, biar dia ibadah. Kenapa? Karena kita tidak ingin bahwa
ibadah kita itu hanya untuk diri kita, ya, gitu. Asik, ya, asik dengan ibadah pribadinya, gitu. Tanpa peduli terhadap kondisi anak dan keluarga. Ini juga harus kita ingat. Hadirin rahimakumullah, ya, di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Ini pesan untuk para keluarga, ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Jadi kita menjaga istri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita itu tidak terjerumus ya, ke dalam kubangan siksa neraka. Ya. Maka sejak dini ketika kita di dunia ini kita berikan perlakuan-perlakuan, berikan pendidikan-pendidikan, bimbingan, arahan, contoh, teladan oleh kita, sehingga mereka bisa memposisikan diri sebagai seorang hamba dan mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita, kesabaran, dan serta terus kita bisa belajar untuk memerankan tugas-tugas kita baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang ayah. Dan mudah-mudahan